Terus yang kedua, mengenai Bitor. Bitor ini teman saya juga. Jadi dua orang ini teman saya, bukan teman Mas Roy ya. Jadi saya tahu persis. Bitor ini saya pernah kasih uang dia tahun 2015, Mas Roy, di Plaza Senayan. Ya. Dan Bitor Baik. pernah melakukan pemalsuan. Nah ini bisa saya pemalsuan waktu di kantor staf presiden. Waktu itu dia bikin surat atas nama surat KSP. Akhirnya dia diadili. Waktu itu dia tidak dipecat, tapi dinonaktifkan oleh Pak Luhut Panjaitan waktu itu kantor staf. Dan Bitor mengajak saya ke kantor KSP. Ada kantor. Setelah itu dia nggak dipakai lah. Ada kantor, ada telepon, dia bilang, bro, kita bisa telepon pengusaha nih dari sini, ayo. Ya saya nggak mau, saya udah ada duit, saya udah pengacara pengusaha yang lumayan lah, ngapain saya ikut-ikutan kayak begitu kan? Nah itulah Bitor. Gitu loh. Jadi, kembali lagi ini orang-orang nggak benar semua. Baik. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyerang balik politisi senior PDIP Bitor Suryadi yang menyebut ijazah mantan Presiden Jokowi dipalsukan di Pasar Pramuka. Sylvester tidak tinggal diam dan mengungkap pengalaman masa lalu terkait Bitor. Ia menyebut bahwa sejak 2014 sudah mengenal dekat sosok Bitor, bahkan pernah mengetahui tindakan tidak etis yang diduga dilakukan Bitor saat berada di kantor staf presiden. Sylvester mengatakan, Bitor semenjak 2014 adalah kawan. Ia mengatakan ijazah Jokowi dipalsukan di Pasar Pramuka. Sebenarnya ia sendiri pernah memalsukan dokumen di KSP. Pada masa KSP di bawah Luhut Binsar Panjaitan, Bitor sempat menjadi posisi rendah dan kala itu diduga membuat surat atas nama KSP yang ditujukan kepada para pengusaha. Hal itu membuat Bitor akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya. Sylvester juga mengatakan, Bitor sempat mengundangnya untuk menggunakan salah satu ruang kosong di kantor, meski sudah tidak menjabat, untuk menjalankan aktivitas yang dianggapnya mencurigakan. Sylvester kala itu mengaku menolak ajakan itu. Ia menduga tindakan Bitor saat ini mungkin dipicu oleh tekanan ekonomi. Menurut saya ijazah palsu ini omong kosong besar, ini satu kebohongan. Karena saya mau mengatakan ada kata-kata dari Denny Siregar ya, yang mengatakan bahwa isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang-orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang bodoh. Tweetnya di Twitternya dia, ini Denny Siregar. Terus yang kedua, oleh Pak Jimli Asiliki mengatakan bahwa isu ijazah palsu ini adalah upaya tidak etis dari lawan politik yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Ya, jadi intinya itu dulu. Pertama, saya sampai hari ini belum pernah mendapatkan bukti apapun, ya, dari Mas Roy, dari Tifa, dari si Rismon yang jagoan segala macam itu, yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, ya kan? Belum ada, sampai sekarang ini masih nol nih Mas Roy ya. Jadi apalagi, makanya kepada rakyat dan bangsaku, jangan sampai kita mau diadu domba, dan dibodohi. Kenapa? Sekarang aja peneliti atau pemburu tim ijazah palsu ini, mereka aja bingung ijazah palsu ini dibikin oleh UGM atau Pasar Pramuka. Nama Bitor Suryadi mencuat setelah ia mengklaim bahwa ijazah Presiden ke-7 Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Pernyataan kontroversial ini memicu polemik di media sosial dan menjadi sorotan publik. Bitor Suryadi adalah seorang aktivis dan pengacara yang kerap terlibat dalam kasus-kasus politik dan hukum. Ia memiliki nama lengkap Bambang Bitor Suryadi. Dari beberapa informasi yang didapat, Bitor saat ini masih sebagai mahasiswa di Universitas Pancasila pada tahun 1980-an. Ia adalah sosok kritis terhadap rezim Orde Baru di Soeharto. Sebagai sosok kritis, Bitor juga sempat merasakan jeruji besi tahanan atas tuduhan menyebarkan selebaran subversif. Ya mungkin anak SD pun tahu bahwa ngapain juga Pak Jokowi sekarang memasukkan di Pramuka, sedangkan ijazah itu udah dipakai waktu menjadi calon wali kota di Solo tahun 2005. Dan itu gelarnya adalah insinyur karena sudah ada dari KPUD menyatakan, dan juga bukti-bukti daripada player-player untuk kemenangan ya, spanduk-spanduk dan sebagainya. Jadi kan tinggal Pak Jokowi copy paste ijazah yang kemarin di Solo untuk dibawa ke DKI dan juga di Presiden. Jadi makanya saya bilang tadi, Bang Roy, mohon maaf ya,
hari ini saya dan mungkin bukan hanya saya ya, tidak mempercayai segala apa yang karena memang tidak ada bukti-bukti ini untuk bisa Mas Roy mereka istilahnya menggugat ya, baik di pengadilan, di kepolisian dan sebagainya. Dan kita harus tahu isu ijazah palsu ini sudah pernah ditolak gugatannya, ya kan? Sudah 2 kali dan 1 dicabut. Dan saya meyakini ya, bukan saya meramal, bahwa gugatan sekarang yang ada di PN Sleman dan PN Solo, ini bahasa saya nih, kata-kata saya ini. Ingat ya hari ini ya, bahwa itu pun menurut saya kemungkinan besar akan ditolak atau NU